Ah Ella, bosen banget nih. Iya nih, bingung mau ngapain. Kapan dah mulai kuliahnya? Udah gak sabar tahu, pengen cepet-cepet masuk. Kamu bosen. Kamu bingung mau ngapain? Kamu gak sabar mau kuliah. Daripada gabut, mendingan dengerin aja Binfa, bincang-bincang VA. Bentar dulu. Pastiin ya, kalian pada follow IG MBVA UI 2020, subscribe YouTube HMVA UI, dan jangan lupa satu lagi nih, follow Spotify HM Vokasi Akuntansi UI 2020. Jangan lupa ya di follow. Binfa. Bincang-bincang VA. Hai semuanya, balik lagi sama kita, Avi dan Flower alias Bunga. Gue sendiri di sini Avi dari VA 2019. Halo semuanya, aku Bunga dari VA 2019 juga. Kali ini kita mau ngomongin apa, Vi? Kali ini bincang-bincang kita kedatangan bintang tamu yang wow banget. Emang iya, Vi, dia wow banget. Apa sih, Vi, judul Binfa kali ini? Jadi, Binfa kali ini tuh berjudul dulu Ketua HMVA, sekarang Kepala Keuangan di Gojek. Wah, kepala keuangan di Gojek. Yang semua orang punya aplikasinya itu kan, Vi? Iya, teman-teman VA 2020 juga pasti setuju banget sih kalau emang kakak ini wow banget. Langsung aja kali ya, orangnya udah bareng sama kita nih di Binfa. Kita sambut yuk. Halo Kak Christian. Halo Kak. Halo Kak. Halo semuanya. Halo VA 2020. Oke Kak, boleh dong perkenalkan diri Kakak. Iya, gua Christian Valentino. Gua dulu VA 2012. Sekarang gue lagi sibuk jadi budak startup yang kalian mungkin sering dengar namanya Gojek. Ya, jadi gue lagi jadi budak di perusahaan ojek Indonesia. Oh gitu, Kak. Mungkin maksud Kakak budak Gojek tuh ketua keuangan Gojek kali ya, Kak? Ketua itu gimana? Enggak. Maksudnya sekarang itu mungkin kalau misalnya badan ya, ada kepalanya, gue masih nyampe betis kali ya. Oh gitu. Aduh, tapi mungkin itu betisnya raksasa sih ya. Enggak sebanding sama kita, Bu. Jadi kalau kita masih di telapak kaki, ya nggak sih? Aduh, emang Kak Christian ini keren banget ya guys. Jadi minder, jujur. Karena kalau gue kayaknya cuman asap dek knalpot Gojek. Tapi kakak ini kepala keuangannya. Walaupun dia ngomong di betis juga, tolong teman-teman VA 2020 jangan percaya ya guys. Iya nih teman-teman VA. Kayak aku mau apa itu juga ya, Vi. Tapi Vi, daripada kita minder, langsung aja yuk kita kepoin Kak Christian ini. Biar bisa sehebat dia juga. Oke. Kita langsung ke pertanyaan pertama aja kali ya. Kita mau nanya dulu nih Kak, tentang semasa kakak kuliah dulu. Kakak kan dulu tuh ketua HMVA 2014 kan Kak. Terus Kak itu juga dapat penghargaan Best Student Council pada masa jabatannya. Boleh dong Kak ceritain tentang itu? Yes. Iya, jadi selama masa kepengurusan, ya banyak sih dinamikanya. Intinya, at the end of the day, kita kebetulan banget award yang udah kebawa dari tahun-tahun lalu itu himpunan mahasiswa terbaik tuh. Itu kalau gue nggak salah itu dari DPM atau BEM ya, dari BEM deh. Kalau dari BEM, nah itu kita dapet tuh di Desember kalau gue nggak salah. Kita terpilih jadi himpunan mahasiswa terbaik. Terus ada juga award baru di tahun itu yang diadain sama DPM atau BEM, lupa. Pokoknya ada 2 award yang kita dapat di tahun itu. Yang pertama itu himpunan mahasiswa terbaik, either BEM atau DPM ya yang bikin. Terus kita dapat lagi tuh di bulan Januari atau Februari ya. Pokoknya gue sebenarnya udah lepas masa jabatan, tapi penghargaannya atas masa kepengurusan yang sebelumnya gitu. Nah itu himpunan mahasiswa terfavorit apa ya. Jadi lumayan juga tuh HMVA kemarin. Iya Kak, keren banget. Oh ya, pada saat Kakak dapat penghargaan Best Student Council, berarti kan membawa nama baik HMVA nih Kak. Apa sih yang Kakak bawa sehingga bisa mendapatkan perubahan dari HMVA itu sendiri menjadi himpunan terbaik pada saat itu Kak? Perubahan Oke. apa? Gimana ya? Sebenarnya gua itu
ketua himpunan keberapa ya, gue lupa. Pokoknya sebelum gue itu kita lepas tuh, jadi kita belum pernah nggak jadi himpunan mahasiswa terbaik sih sebelumnya dari awal gitu kan. Nah terus di tahun sebelum gua pokoknya kita lepas tuh penghargaan itu. Nah kebetulan banget gua di tingkat 2 tuh ya, gua lagi mahasiswa tingkat 2, lagi ya pengen coba apa ya, mingle lah sama anak-anak jurusan. Jadi kayak ya udahlah sekalian aja kali ya gue nyalonin jadi ketua himpunan. Gue mikirnya gitu sih, karena VA itu cukup kaku nggak sih? Kalian juga ngerasa nggak sih? Iya, Kak. Mungkin karena tiap hari dihadapinnya sama angka kali ya. Nggak tahu sih. Jadi anak-anaknya itu kaku mampus. Jadi gue ngerasa wah kayaknya seru nih kalau misalnya gue jadi ketua himpunan yang agak-agak gimana gitu, biar anak-anaknya itu ready to mingle juga. Jadi gue coba konsepin, gue sama wakil gue Awe 2012 juga. Nah gue pengen gue yang bagian konsepnya, terus Awe gue tanya teknisnya sih. Nah sebenarnya pengaruhnya ke mungkin kita achieve lagi himpunan mahasiswa terbaik, terus malah dapat himpunan mahasiswa terfavorit, mungkin lebih terstruktur kali ya. Paling gua ubah banget sih sebenarnya itu kita sah secara ADART. Kita himpunan mahasiswa pertama yang sah secara ADART. Terus oh iya, kita satu-satunya himpunan mahasiswa yang punya laporan keuangan mungkin ya pada saat itu. Jadi gue pengen pengurus inti gue, terutama bendahara ya, bikin laporan keuangan organisasi yang ada standar secara profesionalnya gitu sih. Gitu Kak. Jadi emang perubahan Kakak yang menjadikan VA ini himpunan terbaik, ternyata udah ada rencana-rencana dan konsep-konsep yang Kakak udah tentuin dengan Kak Awe juga ya pada saat itu ya Kak? Yes. Terus kan Kakak tadi ngomong tentang bahwa Kakak mau buat VA tuh nggak terlalu kaku gitu. Berarti Kakak ini walaupun Kakak mau buat nggak terlalu kaku, tapi Kakak tetap buat kayak laporan keuangan. Berarti sebenarnya tuh konsep Kakak tuh santai tapi tetap ada nilainya gitu ya Kak ya? Iya dong, maksudnya kalau itu kan sebenarnya competitive advantage kita sebagai anak akuntansi ya. Ya kita ngerti nih how to book the transaction atau gimana. Nah ya masa kita punya satu organisasi tapi kita nggak nerapin ilmunya ke dalam organisasi itu, gitu sih framework berpikirnya dulu. Tapi hebat banget ya, maksudnya Kakak bisa bawa VA yang tadinya sempat jatuh nggak dapat himpunan terbaik terus Kakak angkat lagi gitu. Berarti kan Kakak bisa membawa perubahan yang lebih baik gitu kan untuk VA. Iya, itu sebenarnya hasil dari PIBPH gua pada zaman itu sih. Jadi kalau misalnya ketua himpunan itu paling cuman ini doang kali ya, ide atau insight gitu-gitu. Ya eksekusinya tetap PIBPH sih. Gitu. Berarti benar ya teman-teman VA 2020, perubahan yang Kak Christian bawa ini sangat berdampak banget nih untuk nama baik VA di tahun 2014. Oh ya Kak, sebenarnya aku juga penasaran sih Kak, setelah Kakak lulus nih dari VA, Kakak kegiatannya apa sih Kak? Apa emang langsung ekstensi atau ingin bekerja dulu gitu Kak? Mungkin bisa sharing untuk teman-teman VA 2020 nanti lulusan VA itu bakal diarahkan kemana, mending ekstensi atau kerja dulu? Iya, kalau gue pribadi gitu lulus dari VA, ya gue go big or go home banget buat ekstensi sih. Maksudnya gue nggak kepikiran even untuk kerja dulu. Mungkin masih konservatif ya berpikirnya. Cuman ya it's for good reason sih menurut gue. Karena gue nggak kepikiran kalau gue nggak tembus extend dulu, gue mau ngapain gitu sih. Jadi gue pengen fokusin lanjutin ke ekstensi FEUI gitu sih. Berarti Kakak ini sekali tes langsung goal FEUI ya Kak? Oh alah,
Alhamdulillah. Oh, terus apakah pas kakak extend tuh kakak sambil kerja atau kakak fokus untuk ekstensi aja saat itu? Oke. Ekstensi FEUI itu, FEB sekarang ya. FEB UI itu 2,5 tahun kan ya. Gue di awalnya pengen seneng-seneng lah. Jadi gue ngerasa ngapain lah kerja gitu kan. Ya udah enakin aja di kampus. Ternyata mungkin pengaruh umur kali ya. Setahun pertama itu gue uring-uringan tuh, kayak mager banget, nggak ngapa-ngapain pun, kayak mungkin itu bisa dibilang fase quarter life crisis gue kali ya. Jadi gue bingung, gue even gue achieve sesuatu atau gue pengen make something gitu, tapi kayak nggak ada yang gue rasa puas gitu loh. Jadi tahun pertama boring mampus, gue main sama anak-anak, gue ke kampus, gue kelas ya sering bolosnya. Cuman di tahun kedua, awal tahun kedua, which is itu semester 3, itu gue decide untuk kayak, wah ngaco nih kalau kayak gini terus, kayak bisa stressful mampus kan, kayak overthinking doang isinya. Jadi gua milih untuk ya udahlah yang kerja santai-santai aja lah, yang penting ada kegiatan baru gitu kan. Ya gue jadi internal audit sih di rektorat. Oh gitu Kak. Oh ya kan kakak jadi internal auditor ya di rektorat, itu berarti sambil kuliah. Nah mungkin teman-teman VA juga pengen nih Kak bisa kerja di UI gitu. Ada tes khusus untuk bisa kerja di UI atau emang harus mahasiswa UI yang bisa bekerja di UI, atau ada tes apa gitu Kak yang mungkin bisa kita persiapkan nih dari sekarang untuk bisa jadi pekerja di UI sebagai internal auditor di sana? Oke. Gua waktu masuk jadi internal audit di UI itu referensi dari teman gua, teman dan gua juga. Salah satu BPH gue juga dulu di HMVA. Nah, jadi dia nyaranin kayak, oke, ini ada nih buka internal audit di UI, kerjanya di rektorat gitu kan. Terus gue mikir, oh, enak nih, deket. Terus udah gue even nggak perlu commute kan untuk kerja dan kampus gitu kan. Terus proses awalnya itu internal audit itu langsung interview deh kalau nggak salah. Jadi interview langsung sama user, even nggak ngelewatin HR bla bla bla, tapi di interview user itu kalau gua nggak salah ya, kalau gua nggak lupa itu ada technical testnya sih. Gitu. Jadi apa ya statusnya waktu itu ya, PKWT kalau nggak salah. Ya udah gitu doang sih. Oh ya nih Kak, aku penasaran. Kan internal audit di UI itu ya pekerjaan pertama kakak lah ya. Apalagi itu sambil extend. Udah pengalaman pertama, terus di sambil kuliah, gimana kakak kayak ngebagi waktu? Kan berarti tiba-tiba sibuk gitu dong Kak. Gimana kakak manajemen waktunya gitu? Oke. Sebenarnya ini preference gue pribadi ya. Gue nggak terlalu into accounting sih. Jadi gimana ya, gue lebih suka finance-nya, gue lebih suka point of view-nya itu dari finance instead of accounting. Jadi dulu waktu di VA gue juga magang kan sebagai external audit di so famous TPC itu pada masa gue. Nah terus gue ngerasa gue kayaknya kurang nih external audit, nggak cocok nih gue mager di gudang, gue pikir kan. Terus kerja kok bareng owner ya. Terus udah gue diskusi sama bokap gue. Ya udah, nah bokap gue itu orang finance. Jadi dia ngasih point of view finance, tapi dia itu di zaman sekarang dia bilang lebih relevan accounting daripada finance, karena lu bukan cuma tahu proyeksi atau budget dan sebagainya. Even lu sampai tahu how to book it gitu loh. Nah, gue coba lagi lah gimana sih. Oke, eksternal gue kurang nih, internal kali ya, internal audit gue coba tuh internal audit di UI, dan so far sih hampir sama ya frameworknya. Ya kalian tahulah, kalian sebagai anak VA pasti udah tahu dan akan tahu perbedaan eksternal audit dan internal audit.
Sebelum lanjut, pastiin dulu kalian udah follow Instagram @cafemeetstalks, @liputankerja, @akseleran_id, dan @yukampus_id. Buruan follow ya, dan dapatkan info-info menarik. Nah, cuman gue juga nggak terlalu cocok sebenarnya. Mungkin karena sama-sama audit masih ya. Ya, meriksa ya kayak gitulah. Gue nggak terlalu cocok aja sih. Nah, manajemen waktu, wah, nggak apple to apple sih kalau misalnya ngomong ke gue. Karena itu bener-bener cuman ngisi waktu luang gue sih. Instead of gue main sama anak-anak atau begadangan terus bangunnya siang, even sore gitu, ya udah gue ganti jadi kerja aja gitu loh. Nah, jadi untuk manajemen waktu nggak terlalu pengaruh di gue karena lokasi kerja juga masih di dalam kampus, ya waktu juga nggak strict banget. Gue nggak pernah ada bermasalah untuk masuk kelas karena kerja sih. Nah, itu mungkin akan lebih relevan ketika ditanya sama mahasiswa extend yang kerjanya jauh-jauh kali ya, non Depok kali. Itu sih. Oh ya Kak, selama Kakak bekerja di internal audit rektor ini, apa dulu ada masa kontrak gitu Kak? Setahu aku kan kalau misalnya kita apply kerja di KAP gitu, biasanya ada masa kontrak nih Kak, 6 bulan atau nanti kontraknya bisa dilanjutin gitu. Nah, untuk internal audit di UI, apa ada masa kontraknya? Terus Kakak waktu kerja di sana tuh berapa lama ya Kak? Apa ya? Mungkin probation yang kalian maksud itu probation kali ya. Di KAP tadi kan dibilang 6 bulan gitu-gitu. Ya itu masuk masa probation sih. Cuman kalau misalnya di internal audit UI, kalau misalnya lu cuman PKWT, itu nggak ada probation sih. Kayak simply gue masuk terus kontrak 3 bulan, dan sebelum 3 bulan itu kelar diperpanjang lagi, gue ditawarin 6 bulan, terus sebelum 6 bulan kelar itu gue juga ditawarin lagi gitu sih. Oh gitu, jadi kurang lebih Kakak hampir setahun di internal audit. Iya, 9 bulan ya kurang lebih. Oh, 9 bulan. Lumayan lama dan bisa nambah pengalaman juga tuh ya Kak pastinya kerja di internal audit UI. Lumayan lah. Kalau gue nggak di situ, gue nggak tahu how internal audit works kan. Iya benar Kak. Terus Kak, kalau boleh tahu, kenapa nih Kakak memutuskan untuk berhenti dari internal audit UI? Jadi, after diperpanjang 6 bulan itu, terus mau diperpanjang lagi, itu udah mau masuk masa-masa skripsi tuh, di mana extend di FE, itu skripsiannya itu plus 5 mata kuliah. Jadi lu full nih kelas 1 minggu, tapi sambil skripsi. Jadi, menurut gue terlalu takes time kalau misalnya gue juga sambil kerja. Cuman itu balik lagi itu preferensi ya. Kalau gue sendiri gue nggak mau kehilangan waktu main gue sama anak-anak sih. Jadi ya udah gue decide untuk enggak. Terus ya udah gue kelarin tuh 5 mata kuliah plus skripsi. Oke, berarti Kakak memutuskan untuk berhenti karena mau fokus extend-nya ya. Yes. Setelah Kakak lulus dari ekstensi UI tuh, Kakak langsung apply mana atau udah ngincar perusahaan apa gitu? Ya kalau misalnya ini gitu kelar extend, ya job seeker kan ya. Job seeker gue lempar kemana aja, gue even udah lupa sekarang. Cuman yang gue inget ya mungkin sampai ke tahap akhir kali ya. Gue dulu sempet nyoba Astra Internasional, PT PP, BUMN tuh. Jujur gue masih bingung sih. Gitu lulus kayak gue mau ngapain ya sebenarnya, dan gue juga belum tahu kan, gue masih ngerasain selama itu external audit gimana, internal audit gimana, accounting gue emang nggak mau jadi accounting sih, gue nggak doyan. Terus udah gue bingung nih, gue mau kerja di industri apa, gue pengen kerja apa, jadi ya udah lempar aja ke Astra, PP, terus Beiersdorf, terus Gojek. Nah Gojek ini gue lupa malah apply-nya itu gimana. Tapi itu semua berjalan paralel kan. Pertama itu panggilannya dari Beiersdorf, terus lanjut
PP, Astra itu semua udah lanjut. Kalau PP sendiri kan itu panjang ya. Ada kali 2 bulan atau 3 bulan back to back itu prosesnya. Nah, tapi yang pertama over itu Beiersdorf. Beiersdorf ini kalau kalian lebih aware, ini FMCG Nivea, Hansaplast gitu-gitu dari Jerman. Gitu. Ya, jadi Beiersdorf dulu, terus PT-PP ngasih tahu, Astra juga ngasih tahu, udah mau over gitu-gitu. Gue masih bingung juga nih. Aduh, di Beiersdorf gue kan agak melenceng juga tuh. Gue jadi marketing and sales division. Jadi even keluar dari dunia accounting dan finance lah. Nah, terus tiba-tiba Gojek masuk nih. Gojek juga proses. Nah, Gojek itu prosesnya cuman interview sebenarnya. Interview 2 kali dan offer. Nah, pada saat gue di offer sama Gojek, nggak tahu deh kenapa offernya Gojek itu lebih bikin gue goyang daripada si PT-PP dan Astra gitu loh. Kak, tapi kakak itu udah sempat kerja ya di perusahaan Beiersdorf itu? Yes. Itu probation doang. Oh, selama berapa lama tuh, Kak? Kurang lebih 3 bulan ya. Jadi 2 bulan offer dari yang lain-lain itu masuk. Jadi gue harus consider. Tadi kakak kerja di Beiersdorf itu 3 bulan kan? Ya. Terus proses kakak pindah dari sana tuh gimana tadi? Iya, jadi sebenarnya gue nggak tahu ini coincidence apa enggak ya. Gue di tahun-tahun akhir kampus itu gue tertarik banget sih sama financial technology sebenarnya. Gue udah ngulik banyak lah soal financial technology dari zaman kampus. Nah, pada saat di Beiersdorf ada offer nih dari yang lain-lain. Nah, tapi yang dari Gojek ini dia nawarinnya itu financial services, di mana itu ya masuklah dalam lingkup financial technology yang gue selama ini kulik. Jadi gue goyang banget tuh waktu dapat offer dari Gojek, kayak anjir gue masih 3 bulan nih di sini, tapi ya udahlah ya, gue pengen banget dalemin yang financial technology ini, ya udah jadi gue decide untuk terima offer dari Gojek. Oke. Sebenarnya nih Kak, emang ini udah pembahasan yang dari tadi kita tunggu-tunggu. Jadi kakak jangan spoiler. Kita mau nanya dulu nih dari awal banget. Iya nih, bener Kak. Jadi teman-teman VA di sini pasti penasaran banget kan sama Kak Christian ini. Gimana sih perjalanan karir Kak Christian nih dari mulai awal keterima di Gojek sampai bisa dapat posisi yang sekarang ini nih Kak. Mungkin bisa diceritain dulu dari awal Kakak jabatannya sebagai apa, job desk-nya apa, sampai perubahan yang Kakak bisa bawa hingga menjadikan posisi yang sekarang Kakak di Gojek ini. Oke. Gimana ya? Dari awal ya, gue cerita dari awal. Waktu Gojek itu pertama kali itu interview sama user, di mana itu gue langsung ketemu sama VP Finance and Accounting-nya. Terus itu follow up-nya cukup lama tuh. Mungkin karena Gojek ini nggak kayak perusahaan-perusahaan lain yang ada apa tuh namanya psikotes atau ada tes TOEFL, IELTS gitu. Yes, enggak sih, itu enggak sih. Enggak ada sama sekali tuh proses-proses administratif kayak gitu. Jadi kita benar-benar langsung interview. Tapi di interview itu yang digodok banget. Even dari interview pertama gua langsung sama user, itu nggak ada on paper sih, cuman verbal aja, langsung technical test dan English test sih. Oh, berarti jadi kita kayak ngobrol biasa, kayak interview biasa, tapi mungkin lebih tidak formal dibanding dengan proses-proses interview gua sebelum-sebelumnya. Jadi ini kayak aja kita even di Go Cafe, kita di Go Cafe terus kayak ngobrol interview aja. Kebetulan itu ini FEUI juga. Ya mungkin sembari pada saat ngobrol itu diselip-selipin kali technical testnya dan English testnya. Oh iya mungkin. Tapi lebih fokus interview ya Kak, jadi tesnya. Cuma interview. Untuk interview tesnya sendiri ada beberapa kali Kak, atau mungkin sekali aja pada saat itu gitu? 2 kali sih. Jadi benar-benar yang pertama itu user dari VP Accounting-nya, terus yang kedua itu direct report sama manajernya. Berarti tuh interviewnya tuh kayaknya santai gitu ya Kak? Mungkin karena dia startup kali ya?
Mungkin culture itu yang mau dibentuk dari awal lu ikutin prosesnya kali ya. Iya, itu gue juga kerasa banget sih. Maksudnya dibanding dengan yang lain kan gue mungkin ngikutin prosesnya multinational company, BUMN even, terus perusahaan swasta nasional lah, gitu-gitu kayak ini nih yang paling santai gitu sih. Hmm. Oh ya Kak, terus mau nanya nih, kalau Gojek tuh dia lowongannya dibuka kapan aja Kak? Apa kayak setiap tahun atau benar-benar kalau di FO aja gitu? Ya kalau ditanya itu kebetulan gue bukan orang people and culture, tapi brandingnya kita itu we are always hiring sih, always. Jadi kalian kalau misalnya mau lihat lowongan, mungkin akan ada terus ya dari Gojek, cuman nggak tahu deh di mana. Mungkin dia talent pooling dulu kali ya sistemnya. Dia nggak ada batch kayak MC apalah, MC Bank itu kan ada batch-batchnya dan ada periode-periodenya. Oh, misalnya kayak KP juga kan. Oh, udah mau peak season nih baru buka gitu kan. Atau ya mungkin di tengah-tengah tahun nih KP pasti pada buka gitu. Nah, kalau misalnya Gojek nggak tentu kita. Oh gitu ya Kak, jadi nggak seru banget nih kalau misalnya Gojek buka lowongan dan langsung apply ke sana. Ya nih Vi, jadi pengen kerja juga di Gojek. Kayaknya fun dan seru ya Kak kerja di Gojek. Secara dia kan perusahaan startup dan perusahaan unicorn terbesar juga ya Kak di Indonesia. Oh ya Kak, Kakak kan di Gojek itu di bagian financial service ya. Iya. Nah, pada saat Kakak masuk, pastinya nggak langsung jadi finance lead-nya Gojek dong Kak. Boleh Yes. dong Kak ceritain tahap-tahap Kakak bisa mencapai titik menjadi finance lead di bidang financial service-nya Gojek? Jadi di awal yang di offer Gojek ini sebenarnya kalau misalnya boleh jujur, gue sebenarnya pindah dari Bayersdorf ke Gojek itu downgrade. Jadi itu benar-benar gue masih masuknya jadi junior staff lagi nih di Gojek ini. Kita nggak ngomong masalah benefit atau gimana ya, mungkin secara leveling ya. Nah, tapi ya udah gue nggak tahu kenapa kayak into banget sama Gojek atau financial services ini. Jadi ya udah gue tetap ngambil gitu. Tapi pada saat gue join day one gue one on one sama VP gue. Nah di situ gue langsung ngomongin concern gue masalah leveling sih. Cuman gue mau dikasih challenge gitu loh. Kayak oke, gue udah make decision nih untuk join di sini gitu kan. Tapi secara leveling mungkin gue downgrade nih. Gak apa-apa karena gue yang decide gitu kan. Tapi gue pengen di challenge dong mungkin dalam 3 bulan ke depan gitu. Itu kan masa probation ya, lu boleh nilai performa gue dan mungkin gue minta remeasurement kali ya, kayak ya udah ini gimana, gue bisa nggak sih dapat yang segini gitu loh. Ya udah, jadi after probation gue bisa, ya udah gue langsung diangkat lagi. Untuk pengangkatan dari after probation ke jabatan selanjutnya itu apakah ada tes interview lagi atau Gojek cukup melihat performa kerja kakak aja nih selama masa probation ini? Based on performance doang sih. Nggak ada proses administratif lagi kayak oke, mungkin interview dia atau gimana enggak sih, jarang banget di Gojek itu ada administratif yang kayak gitu. Jadi after 3 bulan itu dan gue ada performance review dari VP gue, terus dari VP gue ini langsung announce ya gitu-gitu doang sih. Sebelum lanjut, pastiin dulu kalian udah follow Instagram @cafemeetstocks, @liputankerja, @akseleran_id, dan @yukampus_id. Buruan follow ya, dan dapatkan info-info menarik. Berarti selama kita kerja di Gojek ini benar-benar dilihat banget ya Kak performance kerjanya. Iya. Terus setelah 3 bulan tuh kan kakak dia jadi apa? Ya itu jadinya senior sih. Terus sampai jadi finance lead tuh gimana Kak ceritanya? Iya, jadi gua di financial services-nya ini kan salah satu tim-tim awal nih. Jadi kita itu sebenarnya startup di dalam startup nih. Kalau misalnya kalian nggak kebayang, Gojek itu banyak kan
produk-produknya. Nah, kita itu lagi nge-build produk baru. Jadi timnya itu masih kecil banget tuh dulu. Nah, seiring berjalannya waktu, kita butuh tambahan orang lain, banyak orang baru, dan lain sebagainya. Ya mungkin opportunity itu datang sendiri sih. Ya, jadi mungkin pada saat kita going bigger, tim kita going bigger, maka ada opportunity untuk gua naik jadi lead itu sih. Oke, berarti ya mungkin berdasarkan pengalaman dan emang performa kalian emang bagus berarti. Iya, mungkin. Lanjut lagi ya Kak. Jadi kan secara kita tahu banget nih Gojek gitu merupakan salah satu unicorn terbesar di Indonesia. Dan aku juga kepo nih Kak soal lingkungan kerja di sana itu di Gojek itu fun banget nggak sih Kak lingkungannya, bener nggak Kak? Oh, ya mungkin branding itu kali ya yang kalian dapat, dan ya gimana sih employee brandingnya Gojek itu kuat banget sih sampai kalian itu tahu kantornya kayak gimana bentuknya gitu kan, didominasi oleh warna hijau dan lain sebagainya, itu kalian pasti udah banyak tahu lah dari media. Kalau kondisi kerjanya sebenarnya gue bisa bilang lingkungan startup itu cukup moderat, di mana itu tengah-tengah antara konsultan dan corporate gitu loh. Jadi kayak established company dengan consulting company gitu. Nah, tengah-tengahnya itu startup, di mana ya kalau misalnya dibilang santai, mungkin environment-nya yang dibikin santai kali ya. Kayak ini open space, kayak banyak, kalau misalnya kalian pernah lihat office tour-nya Gojek itu kan ada kayak semi time zone gitu ya. Itu kayak wah, kok di dalam kantor ada mainan kayak gini, terus kayak juga kayaknya fun mampus. Mungkin dibentuknya kayak gitu kali ya. Nah, beda banget kan sama corporate established company gitu. Nah, beda juga sama consulting, di mana consulting ini kan profesional banget gitu kan. Untuk working attire-nya juga harus neat banget gitu. Nah, kalau di Gojek sendiri kita fleksibel banget sih untuk working attire, terus flexible time untuk working hours gitu-gitu. Untuk working hour-nya itu dimulai dari jam berapa sampai maksimal jam berapa Kak? Soalnya setahu aku di KAP gitu kan biasanya sampai tengah malam ya, kadang lembur gitu. Kalau di Gojek sendiri gimana tuh Kak? Soalnya menarik banget nih perusahaan Gojek ini. Ya beda sih. Kalau misalnya di startup, even di startup juga kan kita beda banyak function kan. Mungkin untuk working hours-nya sendiri beda satu function dengan function lainnya. Nah, khususnya di finance and accounting, ya itu nggak jauh beda sih. Gue pernah dengar ini nih dari Bu siapa ya? Gue lupa banget. Tapi dosen itu pernah ngomong, once lu masuk ke accounting, lu emang harus siap lembur. Mau dimanapun itu sebenarnya overtime itu kayaknya memang butuh lah. Kayaknya gue nggak pernah denger deh dalam setahun lu nggak pernah overtime kalau misalnya lu bagian finance and accounting. Gitu. Oh, berarti emang lumayan berat gitu ya Kak kalau misalnya kerja di bagian finance gitu. Iya. Terus kan Kakak ngomong tuh kalau dari Gojeknya tuh memfasilitasi itu sebaik mungkin. Untuk Kakak sendiri nih, Kakak pakai nggak sih fasilitas-fasilitas itu? Gimana ya? Kalau fasilitas yang di-provide kayak misalnya PS ataupun apa sih itu DDR-an gitu, atau ya pingpong. Kalau gue sendiri nggak terlalu ya, karena gue juga nggak terlalu doyan kali. Nah, tapi ya sesekali main PS lah. Nah, cuman sebenarnya itu kan salah satu fasilitas yang disediakan untuk bikin environment-nya itu lebih fleksibel gitu kan. Yang gue enjoy di sini sebenarnya secara root fleksibelnya itu sih. Kayak gue bisa kerja dari manapun, gue nggak dibatasin dengan kubikel. Ini mungkin lingkungan kerja yang kayak gini yang bikin gue lebih produktif. Oh gitu. Jadi Kakak di sana juga bisa lebih kreatif kali ya Kak? Yes. Oh ya nih Kak, apa sih Kak perbedaan besar gitu Kakak rasa kerja di startup atau tempat lainnya? Ya itu sih yang paling kerasa itu working environment lu isinya anak-anak muda yang masih energically thrive for excellence gitu-gitulah.
kayak Trevor Challenge. Jadi gue ngerasa environment itu sangat membantu kita untuk lebih dinamis sih. Kayak lu jangan stuck gitu-gitu aja. Lu harus achieve sesuatu di dalam setiap milestone kerjaan lu, atau even ketika milestone itu udah lewat, lu taking miles lagi untuk lebih belajar lagi atau lebih ngasih yang lebih gitu loh. Oh gitu, Kak. Jadi selama kerja di Gojek ini memang kakak bisa dinamis lah gitu, lebih kreatif, sampai akhirnya kakak bisa achieve menjadi financial lead-nya Gojek ya, Kak? Yes. Kak, berarti menurut kakak sendiri nih, emang environment kerja itu benar-benar mempengaruhi nih produktivitas, terus juga mempengaruhi gimana kakak bersikap nanti bekerja gimana gitu ya, Kak? Kalau gue, ya itu balik lagi, itu preference pribadi ya. Mungkin ada orang yang butuh hidup itu terstruktur. Tapi kalau gue pribadi, gue ngerasa kalau misalnya gue diborderin atau gue dibikin struktur yang rigid banget, gue malah mager gitu loh. Kayak mungkin lebih nggak produktif karena gue nggak mau ngasih lebih karena udah magernya gitu sih. Oke. Wah, nggak kerasa ya, Vi. Kita udah di penghujung Binfa kali ini nih, Kak. Oh ya, kayak biasanya nih, Kak. Boleh dong, Kak, kasih pesan untuk teman-teman VA 2020. Kita juga cukup terinspirasi banget nih sama cerita Kakak yang barusan tadi, dari awal Kakak lulus dari VA sampai ekstensi dan akhirnya menjadi finance lead di Gojek. Mungkin ada pesan buat teman-teman VA 2020 sekaligus kita nih ya, Vi, untuk jadi penerus Kakak nih misalnya nanti. Ya. Halo VA 2020 dan mahasiswa aktifnya yang lain. Apa ya, enjoy aja masa kampusnya, nggak usah yang stres banget, santai-santai aja, nggak gitu sulit kok. nggak sulit, santai aja ya, Kak. Jadi malah kadang kalau kita terlalu berambisi jatuhnya bikin kita stres ya, Kak, jadi sulit berkembang juga. Nikmatin aja dinamikanya. Kalau misalnya lagi ada mata kuliah sulit, itulah namanya juga sulit ya nggak sih? Ya udah, coba aja, bisa kok. Dan coba untuk explore masalah praktikalnya sih, karena mungkin kalian akan memutuskan untuk lanjut di jenjang sarjana atau memang mau di situ dulu untuk masuk ke dunia profesional dari VA gitu. VA itu yang paling kerasa itu praktikalnya sih. Jadi akan sangat berbeda ketika lu nanti extend, terus itu theoretical mampus, itu yang kayak lu harus brainstorm terkait teori-teori yang ada gitu supaya lebih paham. Kalau misalnya di VA itu technical banget sih. Kayak ya udah, itu competitive advantage-nya lu masuk VA. Nanti ketika lu mau lanjut extend, malah lu udah tahu technical, lu tahu teori gitu sih. Makasih banget ya, Kak, pesannya untuk kita dan teman-teman VA 2020. Yes, sama-sama. Terakhir banget nih, Kak, aku penasaran seorang Kak Christian itu moto hidupnya kayak apa? Mungkin lebih ke ini kali ya, beberapa slogan-slogan yang nempel banget nih, once gua dengar mungkin nempel nih sampai sekarang. Fuck skill, let's rock, sama go big or go home sih. Jadi kayak mungkin karena gua alumni FE itu gray area kali ya, maka arahnya abu-abu, cuman menurut gua either lu hitam atau putih sih. Kayak lu harus total sih ngelakuin sesuatu, jangan di tengah-tengah. Oke. Jadi apapun itu kita harus ngelakuin dengan semaksimal mungkin ya. Ya. Wah, berarti itu emang menggambarkan Kak Christian banget ya. Sampai bisa jadi finance lead sekarang. Enggak. Ya, trying mungkin ya. Belum go big kok. Gue belum go big. Gue belum let's rock juga. Jadi masih fuck skill sama jangan sampai go home sih. Oke, makasih banyak untuk Kak Christian yang udah meluangkan waktu datang ke Binfa kali ini dan sharing tentang pengalaman-pengalaman kakak. Semoga pengalaman kakak yang udah kakak sharing itu bisa ngebantu teman-teman VA 2020 dan menginspirasi mereka. Kalau aku sih sendiri benar-benar terinspirasi banget sih, Kak. Iya, Vi, benar. Aku juga terinspirasi parah nih sama ceritanya Kak Christian. Pasti teman-teman VA 2020 juga kan? Makanya kita juga dari sekarang harus mempersiapkan nih teman-teman VA 2020.
Oh ya Kak, Hmm. makasih ya Kak Christian udah bersedia sharing sama kita dan teman-teman VA 2020 kali ini. Yes, sama-sama. Oh iya, bentar. Biar nggak terlalu satu arah nih, gue ngerasa kayak di interview kerjaan nih Oke. kayaknya. Biar nggak satu arah ya. eh Bunga sama Avi ini emang gimana sih stance-nya sekarang? Kayak lu tuh mau ngapain? Ini berarti tingkat 2 ya, tingkat 2 menuju tingkat 3 ya Iya, di VA benar. ya. Nah, apa yang Bunga pengen, apa yang Avi pengen, dan effort apa yang lagi lu lakuin sekarang? Aku sih cita-citanya mau jadi accounting manager ya Kak. Karena aku ngerasa jadi accounting manager itu udah full package banget gitu buat aku ngerasanya dan kayaknya emang cocok juga. Sebenarnya aku udah tahu antara internal audit, external audit gitu. Cuma emang yang cita-cita aku banget dan aku harus persiapkan dari sekarang juga ya semoga insya Allah tercapai yaitu Kak jadi accounting manager. Hmm. Untuk usaha-usaha yang lagi aku jalanin atau lagi aku coba cari pengalaman, paling sih aku ya ikut-ikut organisasi gitu Kak untuk melatih potensi diri yang aku punya supaya aku bisa lebih bagus lagi, lebih baik lagi, bisa nambah pengalaman lagi, lebih apa ya termotivasi juga sih kalau misalnya kayak aku ikut-ikut himpunan, aku dapat challenge kayak gitu dari mereka-mereka gitu sih Kak, kalau dari aku. Jangan dong, jangan cuma jadi manajer dong. Emang lu mau nanti di dunia profesional, abis lu jadi hunting manager, top. Nggak Iya ada sih lagi Kak. tuh promosi-promosi lainnya. Even Iya. sampai CFO gitu-gitu. Uh-uh. Mungkin aku juga masih kurang tahu banyak informasi ya Kak seputar pekerjaan yang mungkin lebih dari accounting manager ini gitu. Jadi Oke, mungkin mungkin banyak ini cara. goals jangka menengah lu kali ya. Iya Kita bisa benar Kak. ngomong 5 sampai 7 tahun ke depan kali ya. Yes. Kalau aku sendiri sih Kak, sebenarnya belum tahu ke depannya tuh mau jadi apa specifically, kayak apakah mau kerja di bagian finance, jadi akuntan, atau auditor, atau yang lain gitu. Soalnya aku juga sekarang ini masih nyari-nyari kayak passion aku tuh di mana sih, terus aku pengennya kerja di mana gitu. Kalau untuk sekarang paling aku cuman ya ikut organisasi, nambah relasi, nambah-nambah pengalaman aja sih Kak. Jadi belum ada yang pasti gitu. Tapi mungkin aku ada mimpi untuk jangka panjangnya gitu sih, kayak aku tuh pengen bisa pensiun dini. Jadi kayak di umur 40 tahun aku tuh udah bisa berhenti kerja, tapi keuangan aku tuh udah bagus gitu. Aku udah bisa catch up walaupun aku nggak kerja gitu. Pengen Wah, gitu. nice. Oke. Jadi di antara Bunga dan Avi ini berarti nggak ada yang minat di teknologi company atau kayak Gojek gitu. Oh sangat banget sih Kak setelah tahu. We are Iya. currently hiring loh. Oh iya. Ya udah coba aja. Iya sih Kak dengan kakak cerita kali ini gitu ya aku jadi terbuka lagi nih apa aja sih gitu kan yang bisa aku apply nanti jadi misalnya tadi financial services atau segala macam ternyata akuntansi itu luas banget bukan hanya jadi auditor atau mungkin accounting manager gitu tapi bisa masuk ke perusahaan yang berbasis teknologi juga gitu Kak. Oh iya Kak, nih karena kita udah ngobrol-ngobrol banyak banget, boleh dong Kak kakak say goodbye dulu kepada teman-teman VA 2020. Oke, bye VA UI 2020. Oke, udah Kak. Yo. Makasih banget untuk Kak Christian, Avi dan Bunga pamit undur diri. Sampai jumpa di Binfa selanjutnya. Dadah Kak Christian, dadah teman-teman. Dadah.